Hong wilaheng awit namastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu 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 Hong. Lah sedulur-sedulur, kita lanjut lagi. Ini babak pertama ini akan segera berakhir. Babak pertama Lur, masih ada puluhan babak lainnya. Judulnya adalah akhir dari perjalanan. Tapi belum selesai. Baik, langsung kita mulai saja. Kemarin kan kita tahu Pangeran Jayang Resmi akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai di wilayah Banten, tepatnya di Gunung Karang. Dan di Banten, di Gunung Karang ini, kalau kita mau remind, mau balik lagi ke sebelumnya, itu tinggallah seorang pertapa yang namanya Syekh Ibrahim, dan yang dikenal itu sama orang-orang di situ sebagai Ki Ageng Karang. Dan tempatnya Ki Ageng Karang ini terkenal luas sebagai perguruan yang memang besar dan terkenal banget, masyhur sampai ke mancanagari. Syekh Ibrahim ini diceritakan itu adalah ahli kajian kitab, dan ia menguasai beragam ilmu jasmani, rohani, lahir dan batin. Semua itu dikuasainya secara sempurna. Dan banyak sekali murid-murid yang berguru di Karang. Malah banyak itu akhirnya pelajar-pelajar atau sebutannya santri yang belajar di sana itu nggak mau pulang, malah mereka memilih menetap di Karang. Syahdan akhirnya Ki Ageng Karang ini ceritanya lagi sedih, sebab memikirkan putranya yang gak balik-balik, gak pulang-pulang. Dan anaknya ini sudah mengembara jauh sekali, dan menurut berita sampai ke Jawa. Nah, ini kan di Banten. Jawa yang mungkin dimaksud di kitab ini, istilah Jawa itu merujuk pada kekuasaan Majapahit masa lampau, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara Jawa Barat dan Banten itu masuk ke dalam kekuasaannya Pajajaran, sehingga tidak menyebut diri sebagai Jawa. Tapi kita tahu pembagian kekuasaan itu, nama Jawa dan Sunda itu kan juga sebenarnya sebutan kolonial untuk pemetaan wilayah gitu, untuk identifikasi wilayah. Tadinya ya langsung aja Pajajaran, Banten, Majapahit atau Mataram dan sebagainya. Bahkan kemarin aku ngobrol sama teman-teman antropologi di UI itu, kita itu biasanya menyebut sampai ke titik terdusunnya gitu. Misalnya kita ngobrol, misalnya orang Banyumas gitu, atau orang Tegal misalnya berbicara dengan orang Tegal, orang mana? Orang Guci. Kalau misalnya masih di daerah pesisir utara, orang mana? Orang Tegal. Jadi langsung merujuk pada satu tempatnya. Oke, lanjut dulu. Nah, sudah lama sekali itu nggak ada berita anaknya si Ki Ageng Karang ini. Sampai akhirnya Ki Ageng Karang mendapatkan satu sasmita gaib, dan sangat jelas terdengar di telinga batinnya. Suara gaib itu sangat jelas tuh berkata, "Ibrahim, hendaknya kamu terima dengan rela keputusan Hyang Jagatnata. Sudah dipastikan bahwa kamu tak akan bisa lagi bertemu dengan putramu. Tapi kau akan mendapat gantinya, yakni seorang pemuda yang sebaya dengan putramu itu.
Dia adalah salah seorang putra Sunan Giriprapen yang sekarang tinggal di lereng Gunung Salak. Segeralah kamu ke sana. Jemputlah ia, bawalah ke karang ini. Jadikanlah ia sebagai anakmu. Ya kan kemarin itu ceritanya Pangeran Jayeng Resmi dan Gadak dan Gaduk sudah bikin padepokan di Gunung Salak. Lalu lanjut suara itu. Ketahuilah, anakmu telah menyatu dalam diri pemuda itu, layaknya saudara kembar sekandung saja. Ki Ageng Kawis senang sekali dengar wisik gaib seperti itu. Dia bersyukur sekali, bergembira dan sangat gembira tak terkira, bahagia. Dan tanpa buang waktu lama dia segera pergi ke Gunung Salak. Untuk apa? Untuk menjemput si Jayeng Resmi sesuai dengan sasmita gaib yang dia dengar. Pagi-pagi buta, si Ki Ageng akhirnya meninggalkan Gunung Karang tanpa diiringi oleh murid-muridnya. Jadi beliau pergi sendiri. Dan setelah beberapa lama dalam perjalanan, akhirnya beliau sampailah ke padepokannya Jayeng Resmi yang ada di Gunung Salak. Di lereng Gunung Salak sebelah barat ceritanya, si Ki Kawis atau Ki Karang ini akhirnya dia melihat satu kebun yang ladang yang lumayan luas sekali. Dan tampak pula orang-orang yang lagi metik hasil bumi ceritanya. Laki-laki, perempuan semua berbaur. Ada yang metik buah sayur, ada yang mencabut umbi-umbian, ada yang gendong dan memikulnya untuk segera dibawa pulang ke rumah hasil panen-panen itu. Tak salah lagi, katanya Ki Ageng dalam hati, Jayeng Resmi pun tak kurang awas penglihatan batinnya ketika Ki Ageng sudah nampak dari kejauhan. Ia yang sedang ada di sanggar pemujaan itu akhirnya segera turun untuk nyongsong tamu agung yang datang. Sesampainya di bawah, Jayeng Resmi akhirnya segera tahu bahwa orang yang datang itu ternyata Ki Ageng Karang. Langsung dihampiri, nunduk dan jongkok nyembah di hadapan laki-laki tua itu. Berdirilah, nak. Akhirnya Ki Ageng Kawis meminta Jayeng Resmi untuk berdiri. Dipeluknya langsung si Jayeng Resmi ini, dan lalu beliau berkata, "Aduh putraku, jantung hatiku, kamu sudah berapa lama tinggal di sini, nak? Kok tempat ini tampak sangat subur dan makmur?" Dijawab akhirnya sama Jayeng Resmi, "Baru 2 bulan Bopo Resi. Kalau misalnya panjenengan berkenan, marilah singgah ke gubuk hamba." Ki Ageng Kawis, Ki Ageng Karang tersenyum, ngangguk dan, "Mari, yuk kita ke kediamanmu, nak." Akhirnya mereka berdua berjalan naik ke padepokan. Dan sesampainya di padepokan, setelah cukup istirahat, Ki Ageng Karang lalu berkata, "Anakku, kedatanganku kemari tak lain adalah untuk menetapi wisik gaib yang aku terima. Engkau akan kuboyong ke padepokanku sebagai pengganti putraku yang telah pergi dan tak akan kembali." Jayeng Resmi lalu menjawab, "Hamba ini sak dermo nglakoni kemawon. Hamba hanya sekedar menjalani saja, Bopo. Hidup dan mati ini hamba serahkan sepenuhnya pada kehendak Paduka." Akhirnya Ki Ageng Kawis lega.
Kalau begitu kita berangkat sekarang aja. Ajak itu Gathak dan juga Gathuk ke Karang. Jangan ditinggal di sini. Nanti FC meleket tepeng. Jayeng Resmi nurut akhirnya. Segera ia akhirnya bersiap untuk menempuh perjalanan jauh yang akan mereka tuju bersama, menuju Gunung Karang bersama ayah barunya itu. Singkat cerita, akhirnya Jayeng Resmi sampai di Gunung Kawis di Banten bersama Ki Ageng Karang. Gathak dan Gathuk masih setia nunggu. Mereka menggiring dari belakang. Dan kedatangan mereka disambut oleh para muridnya Ki Ageng Karang. Jayeng Resmi akhirnya bisa beristirahat dan lega rasanya dalam hati. Karena kita ketahui bersama, tempat ini adalah tujuan awalnya dari Jayeng Resmi yang sampai kemarin ceritanya kemana-mana. Ini adalah akhir pengembaraan jasmaninya. Perjalanannya sudah sampai ke ujung barat Jawa. Esok harinya, setelah menunaikan sembahyang, Ki Ageng Kawis yang sedang duduk di serambi akhirnya memanggil Jayeng Resmi. Dan setelah menghadap, akhirnya Ki Ageng Karang berkata, "Sini nak, ini sambil kita duduk-duduk bersama menikmati hawa pagi di Gunung Kawis ini, aku ingin mendengar kisahmu. Bagaimana bisa kamu pergi dari Giri di ujung timur sana sampai di Karang di ujung barat ini? Coba ceritakanlah padaku, nak." Dijawablah akhirnya sama Jayeng Resmi. "Baiklah Romo, akan saya ceritakan semuanya. Tak ada yang hamba akan sembunyikan." Kemudian akhirnya Jayeng Resmi mengisahkan semua perjalanannya dari awal sampai akhir, hingga Ki Ageng mendengarkan dengan penuh perhatian dan penuh simpati. Tambah bertumbuhlah rasa sayangnya Ki Ageng Karang ini ketika mendengar kisah yang memilukan itu. Sampai akhirnya setelah semua kisah diceritakan, Ki Ageng kembali berujar, "Semua ini memang sudah digariskan. Ya harus kamu yang menjalani sebagai sarana agar hidupmu sempurna, sejahtera." Ini menarik, sempurna, sejahtera. Kita berlaku sempurna dulu. Kita mencari kesempurnaan dulu, setelah itu baru bicara sejahtera. Karena sejahtera itu efeknya. Semua ilmu yang telah kamu dapatkan itu, yakni tentang lelaku dan pantangan, tentang hitungan hari, tanggal, dan bulan, juga tentang hari naas, sangar, tali wangke, ringkel, sampar wangke, dan dulungan itu akan sangat berguna bagi kehidupanmu nanti kelak. Hari-hari baik dan buruk yang sudah diperhitungkan itu bisa dijadikan sebagai pedoman supaya kamu nanti bisa memilih yang baik. Tapi ketahuilah, lebih dari itu adalah pegangan agar tidak tergesa-gesa. Nah, ini menarik nih. Semua ini adalah pegangan agar kau tidak tergesa-gesa dalam bertindak,
agar senantiasa waspada. Janganlah gerusa-gerusu, apalagi berucap tapi tak kau renungkan dulu. Sama seperti sekarang, kita komen, kita nulis tapi tidak kita renungkan dulu. Sosmed itu ya. Dengan tetap berdasarkan diri pada kepasrahan terhadap Hyang Widi, mati dan hidup, sakit sehat, celaka dan untung, semua itu bukan buatan manusia, tetapi semua itu sesuai dan atas kehendaknya. Itu juga sebagai pelajaran agar hidup ini itu tidak mudah putus asa dan tidak pernah putus asa, namun pasrah sembari sambil berusaha dan memohon kepada Yang Kuasa. Ya, hidup kalau putus asa ya mending modar mati. Wes enak. Selama hidup kita masih punya semangat, jadi ya tidak dan jangan pernah putus asa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sing gare gatel, dudu gatel ya. Sing gare gatel ning utek ki segera dirantas, sing malangi pikir, sing malangi kita awake dhewe. Kita semua supaya bisa maju itu segera diputung. Lalu akhirnya lanjut lagi Ki Ageng Karang. Manusia itu hanya sekedar ciptaan, Nang. Sementara gerak hati dan segalanya itu ada dalam kuasa Hyang Wenang. Manusia tak memiliki daya kekuatan pribadi, tapi bisa berbuat lantaran adanya bantuan dari Yang Mulia. Tubuh manusia ini ya bisa kau umpamakan, dan kita semua umpamakan sebagai lautan yang ada di sampah. Sampah yang ada di lautan. Kebalik, Bray. Arah yang dituju hanya sekedar mengikuti gerakannya ombak. Itulah perumpamaan manusia. Bisa diibaratkan, kebanyakan manusia adalah makhluk yang banyak tingkah. Padahal hidup mereka di alam dunia ini sudah berada pada layar lautan rahmat. Mereka berlayar ke utara, mereka berlayar ke selatan, mereka berlayar ke timur atau ke barat, tapi tak pernah sampai ke daratan. Seakan-akan mereka tuh hanya berada di lautan tanpa tepi, tanpa mampu menemukan daratan. Itulah gambaran orang yang sesat. Adapun orang yang tahu, dia akan segera sampai ke daratan. Tapi dengarlah, nah, meskipun lautan kehidupan itu ada tepi, tapi jangan gampangkan semuanya. Namun meskipun lautan itu seakan tak bertepi, jangan pula putus asa. Jadi peribahasa ini kan kurang lebih itu begini. Kadang dalam perjalanan ini sekali lagi ini menurut pendapatku. Aku salah, ya aku dewi. Kadang-kadang ketika kita berjalan dalam apapun yang kita tuju ke depan itu, selalu ada perasaan capek. Sampai kapan? Nah, disitulah sudah mulai tercetus namanya sedikit api-api, bukan api asmara, tapi api-api putus asa, keraguan. Tapi terkadang itu juga yang bisa membuat kita itu terhambat untuk berjalan. Tapi ada juga yang seakan-akan dia sudah tahu
Dan sering juga kita ketemui orang tuh yang akhirnya menggampangkan atau merasa lah tenang, nanti juga aku jaga nih menjagakan jaga nih yus ngono kuwi lah, nanti juga. Kita gampangkan itu juga ternyata nanti ketika sudah tidak sesuai dengan harapan kita malah akhirnya membuat kecewa. Jadi harapan itu baik untuk dipupuk, tapi ternyata kita tidak perlu, menurutku ya, sekali lagi menurutku, harapan terus bisa dipupuk, tapi harapan itu tidak perlu akhirnya membebani kita atau membuat kita tuh berharap terlalu. Ilmu yang paling mudah ternyata ya ngelakoni itu sendiri. Oke lah, lanjut. Malah tadi aku sing curhat. Dalamnya hati ini, lanjut akhirnya. Dalamnya hati ini tuh hanya bisa ditebak saja. Dalamnya hati ini tuh hanya bisa ditebak saja, tak bisa diketahui, kecuali oleh orang yang memang sudah ahli. Di tepi lautan itu ada lautan rahmat yang tanpa ombak, tapi sebenarnya besar juga ombaknya. Ada dualitas di sini. Samar-samar jika dilihat seakan tuh keadaannya bersih dan jernih. Karena itu, barang siapa yang berlayar tapi tak memakai perahu, pastilah dia akan ditelan ombak. Sementara bagian dalam dari laut itu, ada banyak karang terjal mematikan. Lantaran itu, maka banyak sekali orang yang gagal sampai ke tepi lautan yang seakan memang tak bertepi ini. Jika kita berlayar atau menuju samudra tanpa perahu, banyak dari mereka yang tenggelam dan menghantam karang. Oleh karena itu harus waspada. Karena apa? Karena banyak bahaya di dalam lautan itu. Aku rasa ini teman-teman yang mendengarkan ini, sedulur-sedulur semua tahu, mungkin juga merasa hal yang sama. Maksudnya simbol lautan itu apa? Jarang sekali, lanjut teman, ada orang yang bisa menyadari lautan rahmat itu. Meskipun sehari semalam ia berada di dalam lautan rahmat kehidupan ini, tapi jarang orang yang tahu kenyataan ini karena pandangannya terhalang. Jarang orang yang tahu kenyataan ini karena pandangannya terhalang. Mereka dikuasai oleh godaan-godaan duniawi sehingga kurang waspada. Jika ingin berlayar di lautan rahmat, maka gunakanlah perahu yang ada kemudinya. Kompas, penunjuk arah, jangan sampai ketinggalan. Pilihlah layar yang baik dan bawalah bekal yang cukup. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan sampai ke tepian lautan rahmat karena akan menjumpai banyak kesulitan selama berlayar. Yang dimaksud perahu itu adalah pikiran. Perahu yang baik adalah pikiran yang jernih.
kemudinya adalah tekad. Pikiran yang jernih, lalu kemudinya adalah tekad. Kemudi yang baik adalah tekad yang mantap. Layarnya adalah hati kita ini. Layarnya adalah hati kita ini. Layar yang baik adalah kejernihan hati yang tanpa pamrih apapun itu. Sedangkan kompasnya adalah guru sejati. Bekalnya apa? Bekalnya ilmu rasa. Adapun kelancaran perahu itu nantinya ya tak akan lepas dari kemurahan Gusti Sang Hyang Kuwasa. Sehingga selamat sentosa dalam samudra rahmat. Perlu kamu ketahui juga bahwa dalam samudra itu ada 4 hal, yakni lautan zat, lautan sifat, lautan perbuatan, dan lautan nama-nama. Istilah ini biasanya disebut sebagai tauhidnya para sufi. Jadi itu tadi, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid perbuatan, dan juga tauhid nama-nama. Ki Ageng Karang lalu melanjutkan nasihatnya kepada Jayeng Resmi. Jika seseorang belum mengerti tentang keempat samudra ini, orang tersebut belum sempurna karena ya masih ada kotoran di hatinya. Masih ada tersembunyi syirik. Dan untuk mengetahui masalah ini hendaknya bertanyalah kepada orang yang sudah tahu ilmunya. Jangan banyak mengumbar kata, tapi perbanyaklah laku. Jangan banyak menyebar teori, tapi perbanyaklah ngelakoni. Pikirkan masak-masak sebelum bertindak, karena pekerjaan itu tanpa dipikir itu akan berbuah jelek. Pikirkan masak-masak sebelum bertindak. Tapi juga jangan takut bertindak karena terlalu terbawa perasaan. Hendaklah kita semua menjaga budi pekerti. Karena itulah pegangan orang-orang zaman dulu, Nang. Dan terakhir, jangan pernah bersandar pada orang lain, tapi bersandarlah pada dirimu sendiri. Itulah cara penerapan dari ngelmu petung yang telah kamu ketahui sebelumnya. Jayeng Resmi mendengar itu akhirnya menunduk khidmat. Ia meresapi semua nasihat yang disampaikan oleh Ki Ageng Karang. Dan tak terasa waktu telah beranjak siang. Ki Ageng akhirnya masuk untuk makan siang. Dan sementara itu Jayeng Resmi menikmati suasana tentram di kediaman barunya. Lama sekali dia tinggal di Gunung Karang. Gadak-gaduk embuh nanti. Baik kawan-kawan, ini bab 1 ceritanya dari 30 episode kalau gak salah ya. Sudah selesai. Kita akan lanjut masuk ke bab 2 besok, yaitu pengembaraan Jayeng Resmi kembali dan Rancang Kapti. Matur nuwun semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun teman-teman dan saudara-saudaraku berada. Terima kasih kepada yang sudah komen. Ada yang tadi komen itu aku lihat seneng banget. Kalau nanti
tak carikan nama bahasa Indonesia atau nama populernya popnya dari tanaman-tanaman kemarin. Wah, Dian, itu sangat bermanfaat sekali supaya kita bisa tahu sih gitu. Aku berharap nanti kita di Wulangreh tak membuka platform gimana caranya lah. Jadi kita supaya punya, kalau zaman dulu itu ada mailing list atau grup gitu, kita biar punya biar punya grup sendiri sambil terus bisa membahas dan belajar bersama. Ya semoga itu bisa segera terjadi. Websitenya sih sudah ada, cuman ya memang masih prematur. Ya doakan saja ada rezekinya kita bisa langsung lanjut. Matur nuwun sedulur semuanya, terima kasih yang sudah subscribe. Teman-teman baru banyak sekali ternyata, dan juga sudah memberikan sedikit like dan juga komen absennya. Kita ketemu lagi besok. Mugi sedaya pinaringan sehat, pinaringan mawas supaya tetap waras. Dan sedaya ingkang sae kagem sedaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.